Saya lanjutkan satu dua hal ya biar timing kita tetap pas. Hari ini udah diulang-ulang dan diulang-ulang ratusan kali ya. Hari ini adalah saat yang harus kita go digital atau go virtual. Seperti yang tadi saya cerita di awal, dia menolak untuk melakukan hal ini dengan digital. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada bisnis sama sekali masuk. Ini khusus untuk hal ini saya pikir kita nggak bisa lagi menunda. Ya mau menunda apalagi apa yang sebenarnya sedang kita tunggu sih sebenarnya. Kita bahkan tanpa pandemi pun dunia sudah mengarah ke arah virtual. Ya. Apalagi dipercepat dengan terjadinya pandemi seperti ini. Saya tanya sekali lagi apa sih yang sebenarnya tertunggu kalau hari ini usaha kita belum mengaju ke arah sana. Ya. Saya mau kasih satu dua ilustrasi tambahan di sini. Ya. Ketika kita bicara go digital atau go virtual, ya, maka yang paling utama adalah produk kita, yaitu adalah apa? Harus available secara online dan harus bisa di Google. Ya tergantung seberapa banyak teman-teman di sini masih pakai search engine yang lain, saya nggak tahu, ya, tetapi harus available. Ya, tadi kan di awal saya juga bilang harus accessible. Salah satu accessible-nya lewat mana? Ya lewat Google. Ya, dan harus available online. Barangnya harus bisa dibeli secara online. Nah, sebaliknya, orang yang menjajakan produknya, yaitu salesman-nya itu kitanya, itu sekarang juga nggak bisa stay the same. Ya. Aku suka kamu apa adanya, gitu udah nggak bisa sekarang. Ya, kita juga harus berubah. Cara orang membeli sudah berubah. Cara kita menjual nggak boleh sama. Ya, karena itu apa? Karena itu saya kasih satu dua tips aja bahwa sekarang kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang sifatnya tech. Ya. Dan kita harus punya satu online presence juga ya di tempat di mana kita perlu menjual. Caranya gimana online presence? Saya kasih satu tips yang paling sederhana, ya ini sebenarnya bahasan yang lain. Satu tips yang paling sederhana adalah begini. Lihat orang-orang di industri kita yang sebelumnya dan sudah sukses, mereka paling banyak ada di mana? Ya. Saya kasih contoh begini, kalau memang industri Anda paling banyak orang berkeliaran di LinkedIn, ya buka account LinkedIn. Ya, kalau orang industrinya paling banyak di Instagram atau di TikTok mungkin, ya industri baju tarik misalkan atau apa, ya harus ada presence di sana, ya. Dan harus ada bisa diakses. Biasanya sampai di sini, ya business owner yang lebih senior akan nanya begini, tapi kita terbentur apa? Terbentur masalah faktor U. Nah, ini saya mau kasih tahu adalah begini. Ya, itu kan namanya alasan. Nah, kalau alasan kan perlu diberikan satu gambaran yang sebaliknya. Di layar ini, ya ini beneran, ya saya screenshot aja dari Instagramnya CNN. Ya ada satu orang nenek-nenek di Jepang, ya. Belajar coding, hari ini umurnya udah lebih dari ini, dan belajar coding ketika dia berumur 81 tahun. Dan sudah bisa sekarang membuat game untuk rekan-rekan seniornya yang lain. Luar biasa, ya luar biasa. Dan kita yang belum 81 tahun, ya di tengah situasi hidup dan mati seperti sekarang, masih mau menunda, masih mau nggak melakukan, masih mau berpikir untuk nanti lagi, kita harus malu sama nenek yang di usia 81 ini bisa belajar coding. Ya, jadi bicara tech, ya ini akan jadi bagian dari kehidupan kita. Ya, secepat apa kita bisa meresapnya, secepat itu juga kita bisa meningkatkan bisnis kita. Nah sampai di sini saya mau tambahkan begini, tech dulu dan tech sekarang jauh berbeda. Ya, programming language ketika zaman saya belajar programming, ya. Saya nggak tahu, mungkin masih ada yang shock nggak ketika dulu orang belajar tuh bahasa assembly namanya, ya dibandingkan dengan yang hari ini tuh berbeda jauh sekali. Ya, dan seiring perkembangan teknologi ini, banyak hal, banyak tools yang kita bisa pergunakan untuk membantu kita. Ya, jadi tanpa segan-segan saya katakan salah satunya ya sponsor kita pada siang hari ini salah satu tools yang sangat bisa dipergunakan untuk seorang salesman maupun seorang business owner. Saya nggak malu ngomong kenapa, karena perusahaan saya sebelumnya pakai Salesmart. Ya, saya tidak yakin bilang seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian boleh pertimbangkan cari tools yang paling tepat. Ya.
untuk mendukung kegiatan penjualan dan kegiatan pengelolaan manajemen penjualan kita. Ya, itu dua hal yang berbeda, yang dua-duanya sebenarnya ada tools-tools yang bisa membantu kita. Ya. Kebetulan di perusahaan sebelumnya kita menggunakan Salesforce, maka saya katakan ya silahkan dicari tahu lebih dalam mengenai hal ini. Ya, tapi saya lanjut. Yang keempat, ya dan akan dirangkumkan di slide berikutnya ini, perubahan sifat konsumen itu apa? Itu sekarang kita secara jarak jauh, ya tetapi sekarang secara hubungan itu jadi sangat mudah untuk berhubungan, tentu dengan perkembangan video conferencing dan lain-lain. Ya, begitu pandemi mulai, ya semua platform video conferencing berusaha meningkatkan layanan mereka dan memberikan segala fitur sehingga hari ini kita bisa video conference dengan gratis bahkan. Ya, jadi ini harus dipergunakan ya bagaimana sosial anomali ini biarpun jauh ya, tetapi kita tetap bisa melakukan approach. Dulu saya ingat ketika saya jualan door to door, ya, namanya door to door dari satu tempat ke tempat lain di Jakarta itu perlu waktu 2 jam. Sehingga satu hari jumlah klien yang bisa saya temui paling 3-4 orang. 4 orang itu udah luar biasa. Ya. Tapi hari ini, ya bahkan begitu saya tutup Zoom ini, saya bisa langsung Zoom dengan orang berikutnya dan tetap tatap wajah. Ya, jadi pergunakan hal-hal seperti ini, ya sehingga saya kasih satu rangkuman. Ketika kita di masa di mana kita sekarang semakin mudah berjumpa dengan orang, ya, pergunakan itu untuk menyampaikan satu pesan apa? Satu pesan empati. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi semua orang saat ini ada di posisi yang mungkin nggak mudah. Ya. Jadi ini slide ini rangkuman dari satu perubahan yang terjadi di tengah-tengah cara konsumen melihat dan membeli produk dan bagaimana kita sebagai orang dan sebagai usaha yang saat ini perlu menjual produknya itu kita harus menyesuaikan. Ya. Jadi ini yang saya bisa share sebagai poin pertama. Tadi saya janji ada 2 poin. Sebagai poin pertama itu ya ini. Ya. Tetapi di poin pertama ini selalu saya temuin hal-hal yang begini. Ya. Orang akan bilang begini, produksinya terlalu konvensional, nggak bisa diadaptasi ke digital. Ya, atau saya sendiri nggak bisa menerapkan. Ya, tadi si ibu-ibu itu umur 81, ya cuma satu kan dari sejuta misalnya. Atau kantor saya atau industri saya atau dunia pekerjaan saya beda kok, nggak bisa segampang itu kita berubah. Nggak apa-apa. Ya. Karena pada kenyataannya adalah begini, apapun yang dibicarakan, ya rekan-rekan sekalian, fakta itu memang nggak bisa mengubah manusia. Ya. Hanya manusia yang bisa. Ya. Dan pada kenyataannya juga sebagian besar manusia itu enggan berubah. Ya, karena itu silakan pelajari, tetapi yang paling penting seperti saya bilang di awal tadi itu adalah pelajari tidak ada gunanya kalau kita tidak mengambil action, ya. Kalau kita nggak berubah, menyesuaikan dengan apa yang kita sudah pelajari. Nah, seperti janji saya, ini yang pertama ini adalah saya pakai contoh tadi ketika kita berdiri depan singa dan kita mau berlari, ya kita harus tahu arahnya. Yang pertama ini tadi dengan singkat itu adalah gambaran tentang arah kemana kita bisa pergi. Hal kedua, ya, adalah kita bicara mengenai sekarang harus larinya. Larinya bagaimana? Ada 2 yang saya sebut sendiri ya adalah new era salesperson. Hari ini, ketika kita seorang salesman, dimanapun kita berada, apapun industri yang kita miliki, ya, dan kita mau berhasil lebih daripada sebelumnya, lebih daripada orang di sebelah kita, lebih daripada competition, ada 2 hal yang harus benar-benar kita perhatikan sekarang. Dan ini yang mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan zaman dulu. Ya. Yang pertama itu adalah hyperfocus, dan yang kedua itu adalah saya sebut massive action. Hyperfocus itu apa? Ya. Hyperfocus itu adalah 3 hal, sangat sederhana. Ya. Ini pulang ke rumah nanti atau kalau memang ada di rumah, tutup Zoom ini lalu segera dipraktekkan. Kita harus punya clear targets, clear activity, dan clear schedule. 3 hal yang sangat penting. Clear target,
clear activity dan clear schedule. Semua orang bisa lakukan hal ini, bisa siapkan hal ini. Clear target itu apa? Clear target itu begini. Apa yang harus kita capai? Ya, kalau kita punya target dari perusahaan, ya udah berarti itu target kita. Dalam setahun berapa target kita? Dipecah menjadi kalau dalam satu quarter berapa target kita? Kalau punya target quarter, pecah lagi target 1 bulan berapa target 1 bulan kita? Lalu kita pecah lagi sampai harian pun kita punya target yang sangat clear. Hari ini saya harus capai ini, atau besok saya harus nombok. Ya. Berarti kan ini sesuatu yang kita suka hindari, tapi tolong jangan dihindari lagi sekarang. Ya, kalau dulu kita bisa tunggu, biasa ngumpulin target di akhir bulan, hari ini nggak bisa. Dengan posisi work from home saat ini, dan kita terinterkoneksi selama 24 jam, dan kita bisa Zoom meeting kapanpun, dimanapun, nggak ada lagi cerita mengejar target di akhir bulan, karena setiap hari itu akhir bulan. Ya, jadi breakdown target, sampai sedetail-detailnya, sampai kita tahu hari ini, ya per sekarang ini, apakah target harian saya sudah tercapai atau belum. Yang kedua, clear activity. Ya. Dengan kita berada banyak di tempat yang jauh, yaitu dengan work from home, ya aktivitas kita jadi banyak distorsi. Ya, karena itu kita harus clear activity. Apa yang kalau saya kerjakan akan menghasilkan sales? Apa yang kalau saya kerjakan akan menghasilkan leads? Apa yang kalau saya kerjakan akan mempertinggi peluang masuknya klien ke funnel yang sudah saya siapkan? Apa? Kalau WhatsApp terus-terusan, apakah itu translate menjadi sales? Kalau iya, lakukan, silakan. Kalau enggak, kurangi. Kalau membuat proposal, apakah itu translate menjadi sales? Kalau iya, lakukan, terus lakukan. Kalau enggak, kurangi. Ya. Punya satu gambaran, ya tulis dengan sangat jelas. Ya, kalau perlu, saya pro menulis sesuatu dengan tulisan yang kelihatan dan kita bisa baca lagi. Kalau saya WhatsApp 10 klien, ya saya akan punya 5 leads dan kemungkinan 3 closing. Ya. Nah, apa yang kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan, yang boleh saya lakukan, dan yang tidak perlu saya lakukan, yaitu ya clear activity. Dan yang ketiga adalah clear schedule. Ya. Semua activity itu kita harus lakukan ya dengan satu clear schedule. Nah, bicara clear schedule, ya ini kita nggak diminta untuk kerja 24 jam atau enggak. Ya. Dan orang kan bilang begini, oke, saya mau bikin clear schedule, tapi saya nggak bisa fokus selama 8 jam sehari gitu mengerjakan pekerjaan aja satu. Nggak apa-apa. Ya, tanya diri sendiri, kira-kira saya kalau disuruh mengerjakan sesuatu dengan fokus, saya bisa bertahan berapa lama mengerjakannya tanpa terdistract. Mungkin ada yang bilang, oh saya bisa 3 jam. Mungkin ada yang bilang, oh saya cuma bisa setengah jam. Nggak apa-apa. Tetapi, bikin time block yang seperti yang tadi saya bilang. Dan kalau memang kita bisa setengah jam, lakukan setengah jam kita. Ya, lakukan aktivitas kita setengah jam, lalu silakan lakukan hal lain dulu selama beberapa menit, ya jangan berapa jam juga ya, jangan. Ya lalu masuk ke blok setengah jam lagi, lalu masuk ke blok setengah jam lagi, dan seterusnya. Kalau 1 jam ya begitu, 1 jam break, 1 jam break. Ingat, breaknya sebentar, kerjanya lama, jangan dibalik. Ya, kalau dibalik jadi salah semuanya nanti. Ya, nah, bicara time block ini, ya ini sesuatu yang sebenarnya sangat logis dan sangat matematis dan sangat-sangat mudah dipahami. Ya, saya kasih contoh begini, Agus, ada Budi, ada Charlie, dan ada Doni, ya Doni Yen bintang film. Ya. Satu hari semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Dan saya anggap begini, semua orang tidur 8 jam biar sehat, oke. Lalu semua orang kalau makannya dan mungkin termasuk mandi dan lain-lain itu 2 jam, semua orang sama. Ya. Nah, nanti yang berbeda itu adalah boleh dilihat, ya, adalah di bagaimana dia melakukan hal yang pekerjaannya sales related maupun yang non sales related. Di antara 4 orang ini, ya, siapa yang kira-kira akan sukses dan siapa yang kira-kira akan gagal mencapai target di akhir bulan. Kita bisa lihat, yang macam si Agus ini, yang sales related kecil sekali,
Sedangkan non-sales related yang besar, ya kelihatannya ini akan gagal. Dari sisi lain, si Charlie ini, ya mungkin dia yang akan paling top, karena dia paling banyak mengerjakan hal sales ini. Ya. Bicara mengenai sales ini, ya usaha nggak membohongi hasil. Itu ada sesuatu yang namanya magic number. Kalau ada kesempatan lain saya jelaskan mengenai magic number ini. Jadi magic number is true. Kita bisa lihat dan prediksi sales dari seseorang based on beberapa angka yang dibuat. Ya, dan angka itu termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya waktu yang dia lakukan, waktu yang dia siapkan untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi apa? Tapi kan saya bisa melakukan semuanya sekaligus. Di rumah saya bisa sales call sambil bikin kopi dan nonton Netflix. Ya kan? Itu yang semua orang pikirkan dia bisa lakukan. Tapi pada kenyataannya itu tidak demikian. Ya, yang benar adalah orang tidak didesain untuk multitasking. Ya. Orang tidak didesain untuk multitasking, tapi orang bisa untuk melakukan satu pekerjaan demi satu pekerjaan. Sehingga sebenarnya 98% orang nggak bisa melakukan multitasking secara efektif. Oh, tapi saya bisa kok, biasa sambil nonton dan sambil kerja, sambil nelpon juga. Kadang-kadang sambil makan. Begitu. Ya, saya nggak bilang nggak bisa. Ya, terjadi sih terjadi, tetapi apakah itu meningkatkan produktivitas atau menurunkan produktivitas itu hal yang lain lagi. Daripada kenyataannya, studi menunjukkan orang yang berusaha multitasking malah menurunkan produktivitasnya. Cukup banyak, bahkan bisa sampai 40%. Jadi time block, ingat, time block dan hyperfocus, dan jangan pakai cara lama untuk melakukan segala sesuatunya. Saya bisa multitasking kok, santai dan lain-lain, tak bisa. Ya, itu yang pertama. Hyperfocus tadi apa? Ya disebutkan ya. Saya percaya kalian menyebutkan masing-masing ya. Clear activity, clear schedule, clear target. Yaitu bisa langsung dibuat dari sekarang. Ya, tolong dibuat. Yang kedua, ya saya lihat jam sebentar. Oke, pas lah ya. Yang kedua sangat singkat ya. Adalah massive action. Ya. Massive action ini sangat mudah, ya adalah begini. Kalau dulu kita pelajari ada yang namanya cycle PDCA, plan, do, ya itu mirip seperti itu. Tetapi dilakukan apa? Dilakukan dengan satu skill yang jauh lebih besar. Ya, jadi yang pertama itu dari massive action itu adalah kita harus tentukan goals kita. Ya. Dan dalam mencapai goals banyak sekali cara dan metode yang kita bisa lakukan. Ya, tentu saya pikir mengenai hal ini teman-teman juga sudah punya gambaran-gambaran, tapi harus punya spesifik, measurable, achievable, realistic, and time constraint goals. Ya, jadi punya satu action plan yang jelas, diturunkan dari tadi, ya, diturunkan dari tadi ketika kita bicara mengenai activities tadi, lalu dievaluasi, lalu dilakukan. Yang baik diteruskan, yang kurang baik hasilnya dievaluasi kembali. Nah ini yang kedua adalah massive action. Saya percaya yang namanya work smart. Betul, work smart itu memang harus dilakukan. Tapi kalau kita bicara work smart, kita bicara sebenarnya apa? Bagaimana menggunakan resource yang lebih sedikit untuk mendapatkan hasil yang sama atau lebih. Itu namanya efisien. Tetapi work smart aja ya per hari ini seringkali tidak cukup. Karena apa? Karena ketika setiap orang bertambah pintar di setiap industri dan di setiap level umur, pada akhirnya akan ada orang-orang yang lebih muda, lebih giat, dan lebih semangat daripada kita, ya, yang akan melewati kita dalam nilai penjualan. Dan itu yang kita nggak mau terjadi. Ya karena itu saya bilang apa? Massive action selalu lakukan lebih daripada orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan Anda. Dua, dulu kita jualan pasti laku. Dulu kita punya cara-cara kita jualan yang jadi trik kita sendiri. Hari ini belum tentu itu bisa dipakai. Hari ini yang dulu jago jualan, dulu yang merajai, sekarang mungkin nggak lagi. Ada dua pesan saya adalah satu, hyper focus. Sekedar fokus aja udah nggak cukup, harus hyper focus. Dan yang kedua itu adalah action aja nggak cukup, harus passive action.
inilah tindakannya, disesuaikan tentu dengan yang poin pertama kita tadi. Yang poin pertama tadi jangan dilupakan. Ya, supaya kita jangan melakukan tindakan lari dari singa tapi larinya ke jalan yang buntu. Ya. Saya pikir sampai sini, ya saya cuma mau ingatkan adalah begini, banyak orang nggak tahu. Ya, tetapi ini kenyataannya adalah begini, orang suka bilang begini, perusahaan-perusahaan besar yang terlambat berubah, yaitu seperti dinosaurus yang lalu sudah punah. Ya, kita tahu banyak di antara mereka yang saat ini sudah tidak ada lagi perusahaan-perusahaan besar, ya, seperti Kodak, ya, seperti Blockbuster dan lain-lain. Saya cuma mau bilang begini, ya, yang jarang kita ketahui itu adalah, saya juga baru tahu waktu saya pelajari adalah apa? Bahwa ternyata dinosaurus nggak punah sekali. Dinosaurus punah 3 kali karena alasan yang berbeda-beda, ya, tetapi dengan dengan basis yang sama karena kurang cepat mereka beradaptasi dengan lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita pikir kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah tumbang dan perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang naik, ya, dan kita pikir, oh, masa pembantaian dinosaurus sudah berakhir. Jawabannya belum tentu. Ya. Karena dinosaurusnya pun punah itu perlu 3 tahap. Ya. Apa kita selamat tahap pertama, jangan sampai kita tidak selamat tahap kedua dan tahap ketiga. Berhati-hatilah, dan kita harus apa? Seperti di awal saya selalu bilang adalah langkah yang paling benar untuk bisa kita meningkatkan produktivitas ini adalah berhenti menunggu dan mengambil action pada saat ini juga. Ya, saya pikir itu yang bisa saya share, ya. Kalau mudah, ya semua orang sudah akan lakukan hal itu. Ya, justru karena ini sulit, maka kita harus jadi orang yang pertama lakukan. Dan yang kedua itu work smart, tetapi juga terus harus work hard. Ya, notes-nya cuma satu joke saja, you are not that smart juga sebenarnya, ya. Itu satu lelucon lah. Oke, itu saya pikir yang bisa saya sharingkan sore hari ini. Ya, pada kesempatan lain mungkin kita bisa sharing lebih banyak lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan-rekan dari Sales Smart.